Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin kita tuh oportunis karena dia melihat kepemimpinan hanya sebagai sekadar kepemimpinan, tapi bukan amanah yang dipakai untuk mencerdaskan orang. Para pemimpin kita oportunis. Pemimpin kita tuh adalah Prabowo dalam konteks ini. Ya, oke, betul. Disebut terus. Pertanyaan nih, Pak Prabowo kurang oportunis apa coba? Oh iya, oportunis sekali beliau. Ya kan? Coba lihat track recordnya dari awal. Itu kan sangat oportunis sekali. Iya. Nah, makanya kita katakan bahwa pemimpin kita adalah pemimpin oportunis gitu maksudnya. Mereka belum punya sampai ke titik kenapa lu? Mereka belum sampai kepada titik tapi idealis. Istilah oportunis itu aman. Soalnya Pak Rocky Gerung sampai menyebutnya bajing tolo gitu. Oh, tapi gitu. nggak diapa-apain juga. Iya, aman dia ya. Bestinya ini siapa? Besti kita siapa? Oh enggak, atau kita bikin aja kelompok yang mengatasnamakan orang cerdas yang idealis, kita dengan Pak Rocky, dengan Pak Ferry, kita gabungin aja bikin sebuah pemerintahan bayangan. Aduh, jangan. Gila. Aku Ini kita kan udah banyak, sebenarnya ada 17 episode. Iya. Hal-hal semua yang kita bahas yang langsung gong di sini tuh sebenarnya udah kita cicil-cicil, udah banyak diskusi-diskusi. Tapi gini, aku mau lurusin satu hal yang penting. Pas guru gembul kemari, dia kan bilang gini, kok Raymond Chin nggak oposisi lagi ya? Nah, aku jelasin sedikit di dalam Islam. Di dalam Islam nggak pernah mengenal oposisi. Islam tuh nggak pernah mengenal oposisi. Karena itu di dalam Islam nggak ada namanya partai oposisi. Walaupun check and balances tetap harus dilakukan sebenarnya, tapi nggak ada oposisi. Karena kalau oposisi itu kesannya kayak PDIP sekarang nih, dan PDIP di zamannya SBY kan gitu kan ya. Nah itu oposisi. Mereka senantiasa mengkritik setiap keputusan atau kebijakan pemerintah. Tapi di dalam Islam nggak ada oposisi. Yang ada adalah kita menilai apakah kemudian yang mereka lakukan ini sesuai dengan apa yang kemudian difahami harusnya daripada hukum Allah nih ceritanya. Koreksi kan? Gimana tuh? Tidak ada oposisi dalam Islam dalam penafsiran Kang Felix Yao. Iya, dalam penafsiranku ya, yang aku pelajari nggak ada oposisi. Karena nggak serta-merta juga setiap kebijakan pemerintah tuh salah. Betul. Tapi kalau misalnya PDIP, misalnya ketika zamannya SBY misalnya, atau zamannya sekarang misalnya, mereka semua dikritik. Tapi begitu mereka jadi partai penguasa, mereka lakukan. Nah itu parahnya tuh. Berarti ukurannya bukanlah kebenaran, tapi ukurannya aku nggak suka karena aku ukurannya keberpihakan. Betul, keberpihakan. Apapun yang dikatakan, kalau dia itu adalah munculnya dari musuh saya, maka dia salah. Benar. Apapun yang dikatakan kelompok saya, betapapun salahnya, maka dia benar. Itu nggak ada di dalam Islam. Itu nggak ada yang aku pahami ya. Nah karena itulah kemudian di dalam Islam tuh sebenarnya kita fair. Karena tadi balik lagi, kita nggak pernah membenci orang sebenarnya. Yang kita kritik selalu adalah ini sesuai atau tidak gitu maksudnya. Termasuk RUU TNI itu. Maka ketika ada orang-orang menyuarakan misalnya contoh ya, kenapa mereka nggak mau lagi masuk kepada kayak duit fungsi ABRI kayak di zaman dulu? Karena mereka tahu seperti apa dan mereka sudah ngalamin. Walaupun contoh-contohnya Cina juga tentaranya dominan gitu kan ya. Mana juga tentara dominan. Iya, makanya kalau lu mau ngadu niat baik nggak akan bisa menang sama pemerintah.